Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video kali ini kita masih akan membahas beberapa contoh soal, khususnya soal asesmen daerah. Mulai dari materi, contoh soal, pembahasan, serta tips bagaimana cara mudah mengerjakannya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas pada salah satu prediksi kisi-kisi yang akan keluar dalam asesmen daerah, yakni tentang ringkasan isi teks. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video berikut. Baik, yang pertama kita akan membahas materinya terlebih dahulu, yakni tentang ringkasan isi teks. Seperti yang kalian lihat, ringkasan sendiri merupakan penyajian singkat suatu karangan. Atau bisa diartikan pula sebagai kegiatan menuliskan kembali isi teks secara singkat. Namun, yang perlu kalian ingat, ringkasan ini berbeda ya dengan simpulan, yang meskipun keduanya sama-sama memuat gagasan umum. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memudahkan kalian dalam membuat sebuah ringkasan. Yang mana, dalam meringkas sebuah teks, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca keseluruhan isi teks. Karena, untuk dapat meringkas, kalian harus paham dulu apa yang dibicarakan dalam sebuah bacaan. Nah, setelah itu, langkah berikutnya, kalian harus menemukan gagasan umum dalam teks yang sudah kalian baca. Seperti yang sudah kita pelajari pula di video sebelumnya, bahwa gagasan umum sendiri biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Ya, meskipun sebenarnya tidak jarang pula sebuah teks meletakkan gagasan umumnya di awal dan di akhir paragraf. Baik, jika kalian sudah menemukan gagasan umum di setiap paragraf, langkah yang terakhir yang harus kalian lakukan adalah menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan umum tersebut. Yang mana kalian dapat menggabungkan kalimat-kalimat tersebut sembari menambah atau mengurangi beberapa bagian agar terbentuk ringkasan dari keseluruhan isi teks. Baik, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar kalian lebih paham, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan ringkasan isi teks. Nah, soal-soal yang nantinya akan kita bahas adalah soal-soal yang muncul pada pemantapan dan persiapan asesmen daerah selama 3 tahun terakhir. Baik, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai pembahasannya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama ya. Di sini ada paragraf yang berbunyi, TikTok adalah media sosial yang booming dan menempati urutan pertama pada tahun 2021. TikTok merupakan platform media sosial yang membuat penggunanya dapat melakukan aktivitas sosial secara online. Semenjak pandemi, TikTok merupakan media sosial yang paling digemari dibandingkan dengan media sosial lainnya. TikTok menjadi fenomena setelah pandemi karena adanya pembatasan aktivitas sosial. Saat ini, TikTok memiliki banyak pengguna hingga berada di bawah Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Tidak hanya menjadi aplikasi yang seru, aplikasi TikTok juga dapat menjadi media bisnis yang menghasilkan uang. Ringkasan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Media sosial adalah platform dengan fasilitas yang membuat penggunanya dapat melakukan aktivitas online. B. TikTok booming dan mendapat urutan pertama pada tahun 2021 karena adanya pembatasan aktivitas sosial. C. TikTok menjadi fenomena setelah pandemi karena adanya pembatasan aktivitas sosial dan menjadi media bisnis. D. Aplikasi TikTok menjadi fenomena karena dapat menjadi media bisnis yang menghasilkan uang. Nah, menurut kalian dari opsi jawaban yang ada, jawaban mana sih yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oh ya, namun sebelum mulai menjawab, Ibu ingatkan kembali ya, bahwa kunci untuk mengerjakan soal semacam ini adalah cermat, terutama dalam mencari gagasan umum dalam setiap paragraf. Iya, setiap paragraf. Artinya, apabila teks terdiri lebih dari satu paragraf, maka masing-masing paragraf wajib dicari gagasan umumnya. Karena masing-masing dari gagasan umum tersebut nantinya dapat kalian rangkai menjadi sebuah ringkasan.
dengan menambah atau mengurangi beberapa bagian. Nah, sekarang coba kita perhatikan opsi A. Di sana ada pernyataan yang berbunyi, media sosial adalah platform dengan fasilitas yang membuat penggunanya dapat melakukan aktivitas online. Nah, apabila kita cermati, kalimat pada opsi A ini termasuk kalimat yang dikutip dari kalimat kedua pada paragraf pertama. Padahal, seperti yang sudah Ibu sampaikan, sebuah ringkasan harus memuat poin penting dari kedua paragraf. Sedangkan opsi A ini baru menyampaikan ringkasan di paragraf pertama saja. Sehingga opsi A ini masih belum tepat. Kemudian coba kita cermati opsi B, yang berbunyi, TikTok booming dan mendapat urutan pertama pada tahun 2021 karena adanya pembatasan aktivitas sosial. Nah, jika kita cermati, opsi tersebut ternyata mengutip gagasan umum baik dari paragraf pertama maupun paragraf kedua. Hal ini terlihat dari awalan kalimat yang ada pada opsi B, yang mana kalimat tersebut dikutip dari gagasan umum yang terletak pada kalimat pertama di awal paragraf. Sedangkan untuk lanjutan opsi B yang kalian lihat di sini, ini termasuk gagasan umum yang ada pada paragraf kedua. Sehingga opsi B ini sudah jelas merupakan opsi jawaban yang tepat. Karena sudah meringkas gagasan pokok baik dari paragraf pertama maupun paragraf kedua. Baik, meskipun kita sudah menemukan jawaban yang tepat, namun coba tetap kita perhatikan pula opsi C. Di sini ada kalimat yang berbunyi, TikTok menjadi fenomena setelah pandemi karena adanya pembatasan aktivitas sosial dan menjadi media bisnis. Nah, opsi ini sudah jelas tidak tepat ya, karena hanya menyampaikan informasi yang ada pada paragraf kedua saja. Begitu pula untuk opsi D. Kalimat yang ada pada opsi D hanya menyampaikan informasi yang ada pada paragraf kedua. Dan ini sudah jelas tidak tepat. Maka dari itu, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah opsi B, yakni TikTok booming dan mendapat urutan pertama pada tahun 2021 karena adanya pembatasan aktivitas sosial. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini ada kutipan teks yang berbunyi, Hutan Mangrove Wonotirto merupakan salah satu kawasan konservasi alam untuk pelestarian hutan mangrove di Kulon Progo. Hutan mangrove ini terletak di ujung barat daya Kulon Progo dan dekat dengan perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Kawasan hutan mangrove memiliki beberapa jenis tanaman yang bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi. Hutan mangrove Wonotirto kini dikembangkan menjadi kawasan wisata edukasi. Hutan mangrove ini dibuka untuk umum sehingga dapat mengenalkan serta menambah pengetahuan para pengunjung tentang pentingnya tanaman mangrove bagi alam dan lingkungan. Sebagai kawasan yang dikembangkan untuk wisata edukasi, kawasan hutan mangrove Wonotirto juga dibuat dengan penampilan yang menarik. Salah satunya, membagi dua kawasan berbeda dengan memanfaatkan lokasi dan jenis mangrove yang ada. Ringkasan teks tersebut adalah A. Hutan mangrove Wonotirto dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi yang dibuat dengan penampilan menarik dan dibuka untuk umum. B. Hutan mangrove Wonotirto sebagai salah satu kawasan konservasi alam di daerah Kulon Progo yang dijadikan kawasan wisata edukasi. C. Hutan mangrove Wonotirto merupakan salah satu kawasan konservasi alam untuk pelestarian hutan mangrove di daerah Kulon Progo. D. Hutan mangrove Wonotirto yang berada di daerah Kulon Progo dijadikan kawasan wisata edukasi yang berbeda. Baik, kita mulai cermati dulu opsi A ya, yang berbunyi, Hutan mangrove Wonotirto dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi yang dibuat dengan penampilan menarik dan dibuka untuk umum. Nah, apabila kita cermati, kalimat yang ada pada opsi A tersebut semuanya mengutip dari paragraf kedua. Nah, ini sudah jelas tidak tepat ya, karena ringkasan setidaknya harus berisi gagasan umum dari masing-masing paragraf. Sedangkan untuk opsi B, ada pernyataan yang berbunyi, Hutan mangrove Wonotirto sebagai salah satu kawasan konservasi alam di daerah Kulon Progo yang dijadikan kawasan wisata edukasi. Nah, opsi B ini dirasa sudah tepat ya,
Karena jika diperhatikan, isi kalimat pada opsi B ini sudah mencakup gagasan umum dari masing-masing paragraf, baik itu dari paragraf 1 maupun paragraf 2. Namun sebelum meyakini jawaban yang benar yang mana, coba kita cermati dulu opsi C yang berbunyi, Hutan Mangrove Wonotirto merupakan salah satu kawasan konservasi alam untuk pelestarian hutan mangrove di daerah Kulon Progo. Nah, jika diperhatikan, opsi ini sudah jelas tidak tepat ya, karena kalimat yang ada dalam opsi tersebut hanya mencakup gagasan umum yang ada di paragraf pertama saja. Kemudian untuk opsi D, yang berbunyi, Hutan Mangrove Wonotirto yang berada di daerah Kulon Progo dijadikan kawasan wisata edukasi yang berbeda. Nah, dari opsi ini juga sama ya, meskipun kalimat yang disampaikan mengutip dari paragraf 1 dan 2, namun ada bagian kata yang tidak sesuai dengan kutipan teks yang ada, yakni dijadikan kawasan wisata edukasi yang berbeda. Padahal, dalam teks tidak ada tuh kalimat yang menyatakan bahwa Hutan Mangrove Wonotirto dijadikan kawasan wisata edukasi yang berbeda. Nah, otomatis opsi ini sudah jelas tidak tepat ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah opsi B, yakni Hutan Mangrove Wonotirto sebagai salah satu kawasan konservasi alam di daerah Kulon Progo yang dijadikan kawasan wisata edukasi. Baik, berikutnya ada soal yang berbunyi, berbagai aktivitas manusia menyebabkan kepunahan spesies. Penyebab kepunahan tersebut adalah perburuan hewan langka dan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia. Selain itu, aktivitas perburuan satwa yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein seperti perburuan telur penyu menyebabkan kura-kura punah. Kepunahan satu spesies akan menimbulkan kepunahan spesies yang lain. Kepunahan spesies mengakibatkan bahaya bagi ekosistem karena berdampak bagi keseimbangannya. Kepunahan spesies mengakibatkan bahaya bagi ekosistem karena berdampak bagi keseimbangannya. Kepunahan suatu spesies yang menjadi mangsa atau pemangsa dalam suatu ekosistem berdampak pada peningkatan atau penurunan jumlah populasi spesies lain. Begitu seterusnya, hingga semua spesies musnah dan ekosistem menjadi rusak. Misalnya, kerusakan terumbu karang di berbagai lautan yang mendukung kehidupan laut menyebabkan ketersediaan ikan di lautan berkurang. Ringkasan teks tersebut adalah, berbagai aktivitas manusia menyebabkan kepunahan spesies sehingga mengakibatkan bahaya bagi keseimbangan ekosistem. B. Kepunahan spesies mengakibatkan bahaya bagi ekosistem karena berdampak pada peningkatan atau penurunan jumlah populasi spesies. C. Berbagai aktivitas manusia menyebabkan kepunahan spesies sehingga memusnahkan sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. D. Perburuan satwa mengakibatkan bahaya bagi ekosistem karena berdampak bagi keseimbangan dan kepunahan satwa. Baik, kita mulai dari opsi A yang berbunyi, berbagai aktivitas manusia menyebabkan kepunahan spesies sehingga mengakibatkan bahaya bagi keseimbangan ekosistem. Baik, kita mulai dari opsi A ya. Jika kita cermati, kalimat yang ada pada opsi A ini sudah mencakup gagasan umum yang ada di paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, coba kalian perhatikan kalimat pertama pada masing-masing paragraf. Nah, kalimat-kalimat tersebutlah yang menjadi gagasan pokok dari setiap paragraf. Apabila kalimat tersebut digabungkan, maka akan terbentuk sebuah ringkasan. Sehingga opsi A ini dirasa sudah tepat. Namun, untuk memastikan, coba kita perhatikan opsi B. Pada opsi B ini, pernyataan yang disampaikan memang sesuai dengan isi teks. Hanya saja, apa yang disampaikan belum mencakup keseluruhan isi paragraf. Artinya, gagasan pokok pada paragraf pertama tidak disertakan. Sudah jelas opsi B ini tidak tepat. Sama halnya dengan opsi C. Apa yang disampaikan hanya mencakup paragraf pertama saja. Berarti sudah jelas opsi C ini tidak tepat. Sedangkan untuk opsi yang terakhir juga sama. Ringkasan yang disampaikan pada opsi tersebut belum merangkum gagasan umum yang ada di paragraf pertama maupun paragraf kedua. Sehingga sudah bisa dipastikan jawaban yang tepat adalah opsi A, yakni berbagai aktivitas manusia menyebabkan kepunahan spesies sehingga mengakibatkan bahaya bagi keseimbangan ekosistem. Baik,
Kita akan masuk ke soal yang terakhir ya. Di sini ada paragraf yang berbunyi, karakter adalah kunci keberhasilan individu. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. Hal tersebut terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Perbuatan atau perilaku manusia tersebut berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter penting bagi pelajar. Pendidikan karakter tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi di rumah dan di lingkungan sosial. Peserta pendidikan karakter tidak hanya anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa. Pendidikan karakter penting bagi pelajar karena berguna untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sudahkah kalian menyadari? Ringkasan teks tersebut adalah kunci keberhasilan individu adalah pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah, rumah, dan lingkungan sosial. B. Karakter adalah kunci keberhasilan individu yang penting bagi pelajar pada usia dini hingga remaja. C. Pendidikan karakter diterapkan di sekolah, rumah, dan lingkungan sosial karena kunci keberhasilan. D. Karakteristik adalah kunci keberhasilan individu, sehingga pendidikan karakter penting bagi pelajar. Baik, seperti yang kita ketahui, untuk mengerjakan soal semacam ini, kita perlu mencari ide pokoknya terlebih dahulu. Nah, jika kalian perhatikan tadi, ide pokok pada paragraf pertama sudah jelas terlihat di awal paragraf ya, yakni pada kalimat yang berbunyi, karakter adalah kunci keberhasilan individu. Sedangkan untuk paragraf kedua, ide atau gagasan pokoknya terlihat pula di bagian awal paragraf, yakni pada kalimat yang berbunyi, pendidikan karakter penting bagi pelajar. Nah, berbekal ide pokok dari masing-masing paragraf, sekarang coba kita gabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah ringkasan. Yang mana kedua ide pokok tersebut dapat kita gabungkan dengan menambah atau mengurangi beberapa bagian. Nah, sampai sini, kira-kira opsi mana yang menurut kalian paling tepat? Iya, opsi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal tersebut adalah opsi D, yakni karakter adalah kunci keberhasilan individu sehingga pendidikan karakter penting bagi pelajar. Nah, mudah bukan? Nah, sampai sini kira-kira sudah paham ya bagaimana cara meringkas sebuah isi bacaan. Baik, jika begitu sampai jumpa di pembahasan lainnya mengenai soal-soal yang muncul pada asesmen daerah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.